Halo guys, selamat datang kembali di channel gua. Dan di video kali ini gue bakal nge-unboxing iPhone XR yang gue beli dari PS Store. Namun sebelum video ini mulai berlanjut, jangan lupa buat klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Thank you buat yang udah subscribe. Kita lanjut videonya. Oke, jadi ini gue beli iPhone XR dari PS Store ya. Bagi kalian yang kepo bagaimana situasi dan cara beli iPhone di PS Store, kalian bisa tonton video gue sebelumnya. Oke, karena video ini khusus buat gue unboxing dan gue bakal bahas iPhone-nya ini. Oke, dari segi boxnya, dusnya ini box biasa ya, buatan aja, dan ini udah penyot-penyot gitu. Ya, sisanya kayak ya udah polos aja, nggak ada tulisan apa-apa. Kayak tulisan gini doang, juga udah kayak kotor gitu. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini dia iPhone XR-nya. Ini kemarin gue beli yang varian black. Tuh. Oke. Terus kita lihat dulu, kita singkirin dulu iPhone-nya, kita taruh sini. Kita lihat bagian dalamnya, ini kayak buku panduan gitu, biasalah isinya ada SIM card ejector, kayak hello gitu. Nah, ini SIM card ejectornya, ini buku-buku biasa lah. Buku biasa. Nah, ini ada kwitansinya. iPhone XR kena di 6950. Ini iPhone adek gue ya BTW. Ini gue beli di PS Store Bekasi. Dan ini garansi 3 bulan guys sebenarnya. Oke, singkirin dulu. Kita lihat dalamnya. Ini ada biasa kayak dapat earphone. Ini biasalah buatan nih KW kayaknya. Tapi oke sih kayaknya. Nah, ini charger. Ini juga biasalah, nggak ori ini, dan belum fast charging nih. Nah, sisanya udah nggak ada lagi. Gitu aja buat isi boxnya. Nah, ini dia device-nya, iPhone XR varian black. Nah, jadi ini yang gue beli dari PS Store yang varian black. Dan kita lihat aja dulu untuk settingannya segala macam, baterai health-nya. Nih, bentar. Baterai health-nya kita lihat dapet di 98%. Tapi gue rada nggak yakin sih guys, karena baterai health 98% tuh agak nggak masuk akal. Harusnya sih kalau handphone second gini ya, apalagi udah pakai setahun lebih tuh, harusnya baterai health tuh di angka 90%. Nah, ini gue yakin nih ini udah diganti baterainya. Nanti kita bakal cek pakai TrueTools ya. Kita bakal tahu nanti baterainya ini baru atau enggak, karena kalau baterai baru bakal ketahuan nanti ya. Oke, selanjutnya kita cek dulu kameranya mungkin ya. Sabi kameranya oke sih guys, mantep banget menurut gua. Ini nggak ada keraguan sih kameranya. Terus ya, portrait mode-nya juga oke. Untuk video juga aman sih, smooth banget tuh, lihat gills, smooth banget. Oke, buat ngecek gimana apakah LCD-nya ini ada bermasalah apa enggak, gue pakai assistive touch ya. Nah, kalian misalnya supaya kelihatannya assistive touch-nya, nah kalian tuh udah drag aja di seluruh layarnya gitu. Nah, kalau emangnya aman, dia bakal ngikutin tangan kita aja. Nah, biasanya kalau layarnya bermasalah atau LCD-nya bermasalah, tuh bakal ada delay gitu, ada misalnya kita mau kesiniin, nah kursornya nggak mau ngikutin tangan kita gitu, assistive touch-nya nggak mau ngikutin tangan kita. Nah, berarti itu LCD-nya bermasalah. Dan selanjutnya buat ngecek LCD-nya juga, nih layar putih gini nih, kalian melihat kayak gini, kayak liatin baik-baik apakah ada bintik hitam gitu. Nah, kalau nggak ada bintik hitam kayak gitu, kayak ini udah aman sih layarnya harusnya. Nah, selanjutnya buat mastiin apakah ini layarnya ori atau enggak, kalian bisa cek apakah ini ada fitur True Tone-nya atau enggak. Karena kalau LCD yang nggak ori, dia nggak ada fitur True Tone-nya guys. Kalian bisa cek di display-nya ini. Nah ini True Tone-nya. Berarti kalau ada True Tone gini aman sih harusnya. Ini berarti emang ori. Tapi kalau nggak ada True Tone, kalian harus tanda tanya nih guys. Ini iPhone-nya
berarti udah diganti LCD-nya dan nggak pakai LCD ori gitu. Selanjutnya kalian juga bisa cek buat mastiin iPhone ini ori atau enggak. Kalian bisa cek IMEI-nya guys. IMEI-nya apakah sesuai apa enggak yang IMEI yang dicari nanti dengan iPhone kalian. Nah, kalian bisa cek IMEI-nya nih. Kalian cek, nanti bakal gua taruh di sini. Nanti kalau emang yang handphone kalian sesuai, dia bakal kasih info yang sesuai dengan handphone kalian. Kayak misalnya ini iPhone XR dan warna black. Nah, nanti pas kalian cek emailnya juga, dia bakal ngebaca iPhone XR black 64GB dan lain-lain. Bakal ada informasi lain mengenai iPhone-nya. Gitu dia. Selanjutnya kalian bisa cek fitur-fitur sensor-sensor kayak misalnya rise to wake up. Kayak misalnya kita angkat gini, dia bakal nyala atau enggak. Kayak gitu guys. Itu hal-hal sederhana kalian juga harus perhatiin sih dalam memilih iPhone. Gitu. Oh ya guys, kalian jangan lupa buat cek Face ID ya, fitur Face ID, karena buat iPhone seri X ke atas itu Face ID udah punya peranan yang cukup besar sih, kayak buka screen kalian, terus kayak misalnya buat auto fill password, itu berfungsi banget guys. Dan kalau misalnya Face ID ini rusak, itu harganya lumayan banget guys, jadi kalian harus benar-benar perhatikan Face ID. Oke, buat sisanya mungkin kalian bisa cek kayak misalnya jaringan wifi-nya bisa berfungsi dengan baik atau enggak, dan misalnya juga kalian coba masukin aja kartu SIM kalian apakah bisa berfungsi dengan baik atau enggak gitu. Jadinya kalau udah aman kayak gitu sih, harusnya sistem dalamnya ini udah aman gitu guys. Itu sih menurut itu kayak sedikit tips aja dari gua gitu. Karena untuk yang lebih expertnya sih ada, tapi biasanya gue kalau pilih iPhone tuh kayak gitu aja. Nah kalau udah kayak gitu baru gue perhatiin bagian luarnya. Nah bagian kayak misalnya ada yang baret atau enggak, parah atau enggak baretnya. Nah kalau kayak gini tuh baretnya cuma di sini nih, di ujung-ujung sini guys, lihat baretnya nih, baret. Ini juga baret halus lah, baret pemakaian gitu. Masih aman sih gue bilang. Nggak terlalu ngaruh karena ini bakal pakai case juga kan, jadi aman. Nah ini buat di samping-sampingnya parah atau enggak yang sampai bopeng atau apa namanya, retak gitu loh, sampai yang terkikis gitu bagiannya ada apa enggak. Nah kalau kayak gini kan aman kayak udah. Dan bagian layarnya juga ini udah dilapisin anti gores sih, tadi juga udah gua cek aman sih untuk layarnya segala macem gitu. Oke, untuk mengecek iPhone kalian apakah benar-benar bagus atau enggak, kalian bisa pakai aplikasi Trio Tools. Nah, caranya gampang. Kalian tinggal konekin device kalian dengan aplikasi tersebut dan kalian bisa lihat nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini fast charging ya guys, karena gue udah pakai Type C, USB Type C to Lightning. Dan di sini kalian bisa lihat kayak misalnya iOS versionnya, jailbrokennya. Ini aman ya guys, iPhone-nya nggak pernah di jailbreak dan iPhone-nya bener kayak iPhone 11,8 size model, ada IMEI-nya juga. Nah, ada sales region-nya juga. Banyak di sini segala macam lengkap deh. Nah, sama production date-nya juga, production date-nya juga ada. Nah, di sini juga ketahuan guys, handphone ini udah di charge berapa kali gitu. Ini di sini udah 247. Nah untuk 247 sih ya bisa masuk akal sih, kalau misalnya 247 kali ya itu masih bisa masuk akal dengan baterai life-nya 97%. Ini menurut gue sih oke guys, menurut gue skor kayak gini tuh mantep banget. Nah untuk tahu lebih lanjutnya kalian bisa masuk ke menu view verification report. Nah, di sini lebih jelas guys, kayak misalnya dites nih, kayak misalnya device modelnya atau hard disk capacity-nya, apa wifi address-nya, mainboard-nya segala macem. Nah, kalian bisa lihat sendiri kamera segala macem. Itu di sini aman. Di sini tulisannya normal semua. Kalau normal berarti itu nggak pernah diganti dan aman. Biasanya kalau udah diganti atau gimana, dia bakal ada tulisan
replace atau enggak, ya pokoknya enggak tulisan normal gini. Kayak di sini gue dapet skor 100 ya dari iPhone XR yang udah gue beli di PS Store. Ini menurut gue oke banget sih. 100 dengan baterai life 97% dan charge time-nya 247, itu masuk akal. Karena pemakaian ini berarti pemakaiannya udah dari production date-nya tuh 2019 sampai sekarang, berarti itu ya setahun lebih, dan udah dicas 247 kali sih masih masuk akal, karena iPhone XR ini juga baterainya terkenal dengan awet kan, jadi masuk akal gitu. Oke, mungkin tips dari gue yang terakhir, kalau misalnya kalian pengen dapetin device yang bener-bener oke dari PS Store, sebaiknya kalian jangan beli online deh, mendingan kalian langsung datang ke store-nya aja, kalian tinggal pilih sendiri. Karena menurut gue, kalau beli online tuh lebih banyak masalahnya. Gue lihat-lihat di Instagram atau di komen YouTube siapapun lah, pokoknya yang komplain PS Store tuh rata-rata yang belinya online. Kalau yang belinya langsung tuh rata-rata jarang, karena kita bisa milih device-nya sendiri, yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya bermasalah, kita tinggal komplainnya gampang, kita langsung ke store-nya aja. Gitu menurut gue. Karena ya agak susah kalau online, kita nggak bisa tahu device yang dikirim tuh gimana, kita nggak bisa cek. Mendingan kita datang langsung ke toko, biar lebih aman aja gitu. Apalagi kalian beli iPhone yang mahal. Tapi kalian harus bersabar ya, karena gila banget sih. Misalnya hari ini nih, misalnya jam 3 hari ini di post, besoknya tuh bisa udah habis kalau misalnya device-nya emang benar-benar dicari. Jadi kalian harus mantengin bener-bener Instagramnya dari PS Store-nya itu. Kalau misalnya udah update, kalian mendingan cepet-cepet deh ke sana daripada kehabisan. Kalau enggak, kalian harus bersabar terus nungguin itu barang restock. Karena kalau ditanya juga orang-orang PS Store-nya nggak tahu kapan restocknya. Jadi kayak itu random banget. Jadi kalian harus benar-benar mantengin Instagram. Dan usahain deh langsung datang ke store-nya supaya kalian juga leluasa milihnya. Oke, overall menurut gue ini iPhone XR-nya worth it banget. Dengan gue nggak nyangka juga, dengan skor yang tadi udah dites tuh 100, gila. Mantep banget sih, kan baterai life-nya masih 97% dan sisanya normal semua, aman semua sih menurut gue. Itu gokil banget sih. Jarang banget. Ini untuk iPhone kayak gini nih, iPhone second nih hoki-hokian guys. Kalian nggak bisa dapetin yang bagus terus, kalian pasti suatu masalah juga bakal dapet yang iPhone yang rada rese gitu. Tapi jangan khawatir karena bisa ditukar karena ada garansi. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Jangan lupa like kalau kalian suka, komen, dan subscribe.